أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wabad. Anak-anak yang berbahagia sekalian, di kesempatan yang terakhir hari Ahad ini kita pergunakan waktu yang singkat ini, dan insya Allah berharga. Kalau diharga dengan materi mungkin nggak ternilai pembelajaran yang disampaikan oleh kita tadi. Baik, jadi kita ini namanya Akhyarus Syuhur. Bisa jadi di-searching di Instagramnya, atau setelah ini informasi lebih lanjut di kesempatan yang lain. Jadi Instagramnya jangan cuma sebelah sana saja di Instagram. Abang kita yang punya informasi tidak perlu di Instagram juga ya masuk. Baik, jadi kalau kita MTS-nya satu angkatan dengan Bang Puspa ya. Berarti pertama saya pertama dipanggil dengan sekolah waktu itu pertama tidak sebelum kesini. Nah, jadi sampai era seperti itu, berarti dia juga mainnya berarti serius gitu. Nah, jadi hobi ternyata tidak mengganggu tujuan kita yang semestinya. Jadi kalau hobi sampai menghancurkan, yang salah bukan hobinya orangnya. Nah, baik, untuk segera kita mendapatkan faedah yang banyak, kami persilakan Bang Akhyarus Syuhur. Akhyarus Syuhur biasa dipanggil Ahyan, lulusan Damora tahun 2012. Saya di sini angkatan Ruswa, kode Ruswan. Angkatan Ruswa ini mungkin dikenakan tak kenal Ruswa. Terus saya melanjutkan SMA di Banda Aceh, SMA Budal Bangsa. Selanjutnya kuliah di PTN dan sekarang di pengambil S2 di UGM. Bagi apa yang aku saya buka biar kalian termotivasi. Nah, langsung aja ya. Kita laki-laki ini paling malas dengan target ini sebenarnya. Jujur paling malas dan paling bengkel. Karena menurut kita ini nggak penting. Ini nggak penting menurut kita. Saya pun dulu ketika ada orang sosialisasi mau kemana, saya nggak tuh nggak penting. Apa nih bullshit semua. Cuman kalau baru sadar kita sudah masuk ke situ. Ini sangat penting. Pentingnya bukan di PDN-nya ya, cuman pentingnya itu adalah kuliah kita. Jadi di sini sebelum saya akan sedikit memberikan gambaran tentang PDN bagi kalian yang berminat. Jika kalian merasa kalian itu nakal atau gimana, buktikan tes kesehatan SMAPTA. Mungkin kalian pernah kapan ya? Pasti pernah, pasti susah atau pasti ya. Kok banyak kali, kok ikut kali, sebenarnya nggak seperti yang kalian bayangkan. Kan tinggal mengikuti satu-satu saja. Pertama kalian upload di sini. Sekarang itu kedinasan, kita cuma boleh ambil satu. Jadi ya, dari sekian banyak kedinasan kita cuma bisa ambil satu. Dari STAN, STIS, IPDN, STT, kita cuma bisa ambil satu. Jadi jika kalian ingin masuk ke kedinasan, kalian harus pilih satu. Dan peminat tertinggi setiap tahun itu kedinasan itu adalah STAN dan IPDN. Jika kalian merasa mungkin kemampuan akademik kalian bagus, silakan mengambil STAN. Dan jika kalian mungkin ingin berminat, kalau STAN itu fokusnya ke matematika dan bahasa Inggris tesnya, sedangkan IPDN itu fokus ke pendidikan keluarga negara. Ini adalah KKM nilai TKD ya. Mungkin kalau kalian baca lebih lanjut kalau kalian penting. Ini tes SKD-nya, ada TWK di UTKP, kalau mencapai target segini yang ditentukan di bawah ini, tidak boleh kurang. Nah, ini gambaran tes kesehatannya yang memang biasa dites seperti ini. Kalau kalian ada apa masuk akut kan santai. Narkoba ada. Mungkin ini tergolong banyak kan, cuma memang seperti itu. Ukur kemampuan diri kalian, potensi diri kalian. Sama seperti tadi. Nah, ini adalah tahapan panduir. Jadi ada ini. Ketika kita sudah lulus semua tes tahapan di daerah, kita itu akan dites ulang di pusat, di panduir mana? Kita berangkat di sana untuk dites ulang semua baik kesehatan maupun kesamaptaan kita, dites ulang tahapan kesamaptaan di ujung. Karena sekarang COVID, jadi kesamaptaan tidak diadakan di daerah lagi. Kesamaptaan itu ada yang tahu mungkin samaptaan itu adalah lari dari lapangan. Kalau lagi itu minimal 2.400 meter dalam 12 menit. Itu setara dengan 6 kali stadion, 6 kali lapangan bola. Kita dikasih waktu 12 menit untuk berlari sebanyak mungkin yang kita mampu, tapi minimal 6 putaran. Sebenarnya sama, tapi itu ada pull up, sit up, push up, dan center.
Saya rasa ini kalau sudah tahu semua pasti pull up, sit up, push up, dan terang. Di Pantuhir nanti ketika kalian sudah diantar lulus Pantuhir, kalian juga akan mengadakan tes wawancara di sana. Ketika kalian sudah berangkat ke sana, wawancaranya sih kemungkinan sebagian besar tentang diri kalian, potensi kalian. Jadi ini nggak payah sih wawancaranya, cuma tentang kesanggupan kalian untuk tidak bersekolah di situ. Jadi, ini ada sedikit gambaran ya, atau motivasi. Ini adalah pakaian dinas IPDN itu seperti apa aja. Yang pertama kita ada pakaian dinas upacara. Jadi ketika kita melakukan upacara-upacara seperti 17 Agustus, Hari Buruh atau Hari Pendidikan Nasional, kita memakai baju PDU, pakaian dinas upacara. Selanjutnya ada PDH, pakaian dinas harian. Ini seperti baju sekolah kita sehari-hari. Kalau ini batik atau bukan? Ini batik, bukan baju sekolah biasa kan? Berarti kalau PDH ini baju yang sehari-hari, yang bisa sehari kita lakukan dalam keseharian. Lanjut. Selanjutnya ada pakaian dinas lapangan. Ketika kalian turun ke lapangan, misalnya kalian mau turun ke kampung-kampung atau ke masyarakat kampung, kalian pakai pakaian dinas lapangan supaya lebih santai. Dan terserah kalian yang tahu potensi kalian. Diri kalian yang tahu. Jadi jangan kata orang lain ya. Orang lain bilang kok nggak bisa itu, jangan lah. Yakin sama diri kalian, usaha terus, usaha. Cuma dengan tetap realistis. Jangan kalian pengen situ, kalian nggak ada persiapan, itu akan gagal nanti. Prinsip saya sukses itu cuma satu ya. Sukses itu adalah ketika ada kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi kesempatan itu akan datang dua kali untuk kata orang. Jadi siapkan diri kalian sebaik mungkin. Jangan kalian hanya di sini saja. Pergilah kemana kalian lagi mengembara kemanapun kalian mau. Jadikan diri kalian, temukan diri kalian. Dan jangan terlalu banyak mendengar omongan-omongan orang lain yang bisa menjatuhkan diri kalian. Jadi saya mau setelah ini, memang laki ini bukan nakal itu wajar, nakal laki. Cuma nakal itu dijadikan itu sebagai motivasi. Jika kalian nakal, ayo masuk kemari, masuk ke tempat-tempat yang memang bisa menyalurkan kenakalan kalian dalam hal yang positif. Jika kalian mungkin merasa kalian punya potensi di bidang akademik, silakan masuk UI, ITB, UGM, terserah. Jika kalian merasa kalian punya potensi di bidang agama, masuklah UI atau apa lain sebagainya. Jangan berdiam diri saja, jangan terlalu hanya fokus di sini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syakir. Kalau boleh tanya, biaya di IPDN itu berapa, Bang? Ada lagi lain mungkin? Terus kedua kasihkan karena pendek pertanyaannya. Pertanyaan kedua, 3 kita simpan. Kasihkan. Pas. Kalian karena pendek pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, nama saya Muhammad Santosa. Jadi saya ingin tanya Bang. Jadi Bang bilang untuk masuk dari kedinasan itu hanya sempat sekali. Jadi bagaimana pihak IPDN itu mengetahui kalau kita tuh cuma tes sekali di situ dan tidak tes tempat lain lagi? Maksudnya boleh dijelaskan lagi Bang? Ada teman lain? Satu lagi. Karena pendek. Yang maksud tentang PDN ya, lain bebas. Cara khusus PDN, cara yang lain kan bisa. Farhan, ini mumpung nih, kalian selalu luar biasa nih. Angkatan sebelum-sebelumnya kayak juga seperti ini. Banyak. Ntar lagi ada lagi nanti abang kita yang lain. Cari tambah informasi, info dulu, perbanyak. Ada lagi? Rasa, Mam, ini mumpung nih. Gali sebanyak mungkin mumpung ada orangnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Zaki. Sebelumnya izin Bang, saya ingin bertanya apakah tes kesehatan di PDN sama kayak tes kesehatan di Tentara polisi. Oke, dah, 3 dulu. Ini adalah kita ini abdi negara, kita ini anak negara. Jadi dari pertama tes tahapan itu semua gratis ditanggung oleh negara. Jadi selama saya berkuliah di PDN itu, dari tempat tidur, makan, dan lain sebagainya itu semua ditanggung oleh negara. Yang saya keluar dari sendiri itu adalah hanya ketika saya berangkat dan pulang kembali itu baru duit sendiri. Misalnya tiket perjalanan ya, tiket perjalanan saya itu duit sendiri. Cuman kemarin saya tiket pertama kami itu ditanggung oleh
pemerintah. Jadi saya hanya menanggung tiket pulang. Dan jika kalian mau, itu kan tiap semester libur tuh. Kalau kamu mau pulang, kamu pakai duit sendiri. Itu saja. Cuman kalau dari tempat tinggal, makan dan sebagainya semua dibayar oleh negara. Dan dulu kalau kami itu masih dapat uang saku dari negara. Cuman sekarang informasinya sudah nggak ada lagi uang saku itu. Cukup gimana? Selanjutnya dari apa tadi? Pertanyaannya apa tadi? Bagaimana pihak IPDN mengetahui bahwa tidak mengetes di kedinasan sendiri? Nah, ini ya. Setahu saya itu kita itu boleh tes sekolah kedinasan sampai 3 atau 4 kali kita gagal. Tergantung KTP kita ya, tergantung tahun lahir kita. Bagaimana pihak itu mengetahui? Semua itu sudah kita ajukan di sini. Pelamar mendaftar secara online atau dari portal SNCSPKN. Ini adalah portal sekolah kedinasan yang mana kita bisa memilih cuma satu sekolah kedinasan. Jadi ketika kita sudah memilih stan, otomatis terkunci dan tidak bisa memilih kedinasan yang lain. Kita sudah memilih SDTD, sudah terkunci tidak bisa memilih kedinasan yang lain. Jadi semua ini di sistem ini. Dan syarat kedinasan itu beda-beda biasanya. Menurut saya mungkin tentara lebih berat. Mungkin kan. Cuma saya nggak tahu di tentara gimana. Kalau gambaran umum sih seperti ini. Gambaran umum rata-rata sih seperti ini juga. Mungkin tentara itu dia ada hal-hal tertentu yang lebih spesifik. Cuma sebagian besar seperti ini. Narkoba, hernia, panikokel, apa seperti itu. Cuma mungkin tentara dia kan karena kan hidup untuk negara kan ibaratnya. Jadi dia pasti ada hal-hal khusus yang lebih spesifik dan saya kurang tahu itu. Cuma sebagian besar seperti ini. Narkoba, bla bla, rutin, urin, semua dan lain sebagainya. Ada tambahan selanjutnya yang mungkin bertanya? Kalian izin berjalan. EKG itu. Ada kesehatan lagi mana? Kehamilan. Oh, Kayaknya khusus cewek. Oh. kalau Marisa berapa? Ah. Malaysias itu dia ada level. Kan dia ada status 1, 2, 3 ya. Kalau nggak salah aku ketika 1 kau masih bisa. Ketika 2 tergantung sebesar apa. Solusinya biasa harus suntik Malaysias. Tergantung tingkat akhir. Baik, terima kasih. Lagi mungkin setiap tempat itu kita bertemu dengan orang-orang baru kan? Dan orang-orang baru yang sudah pasti karakternya berbeda-beda. Dan setiap karakter orang itu kan kita kenali bagaimana karakternya. Saya di sini cara mengenali jenuh adalah memperbanyak kegiatan saya. Saya banyak ikut kegiatan mungkin drum band atau kegiatan lainnya yang membuat saya tidak jenuh. Yang seperti ya ketika kita mengikuti kegiatan itu maka hari-hari itu berlalu aja lah. Berlalu dari pagi kita ikut banyak kegiatan kan pasti kita oh udah sore aja nih. Tapi kalau kita malas-malasan kan kok lama kali waktu nih kalian kita nggak ada aktivitas. Jadi seperti itu saya mengatasi kejenuhan saya berada di asrama. Selanjutnya jadi ketika kalian lulus nanti sebenarnya ikatan dinas ini adalah memberikan jaminan pekerjaan kepada kita adik. Jadi kelebihan kita sekolah di ikatan dinas itu kita tidak mencari pekerjaan tapi pekerjaan mencari kita. Dan itu dibentuk dalam SK, namanya surat keputusan. Jadi ketika kita sudah lulus, saya lulus 31 Juli, 1 Agustus saya langsung dapat SK pekerjaan saya di mana. Jadi sebenarnya PNS ini adalah tidak kaya ya, cuma tidak miskin juga. PNS ini cukup kantoran dulu, tergantung kita bersyukur di mana. Cuman lebihnya PNS ini cuma satu, jaminan di hari tua. Jadi ketika kalian sudah tidak bekerja lagi nanti kalian masih dapat gaji dari negara, itu saja. Jadi kalau dibilang PNS itu kaya enggak, miskin enggak juga, cuma cukup. Jadi ambil plusnya saja, minusnya jangan diambil. Abang betul abang sekarang lagi menuju ke S2, mau menuju S2. Jadi yang jadi IPDN bang, setelah abang lulus dari IPDN, apa yang buat abang itu berpikir untuk melanjutkan S2? Gitu. Ada lagi biar sekalian. Ada? Ya, jadi saya lulus IPDN itu tahun 2019 ya. Saya lulus Juli 2019.
Kemudian saya itu CPNS tahun 2020 dan saya sekarang lagi mengambil S2 di UGM. Saya masuk UGM itu bulan 8 kemarin. Bulan 8 kemarin, motivasi saya masuk kuliah itu karena saya capek bekerja. Jadi begini adik-adik, kita ini kan manusia penuh dengan mengeluh ya. Kita enak mengeluh, nggak enak mengeluh, susah mengeluh, senang pun mengeluh. Jadi cara kita mengatasi kejenuhan adalah mencari hal-hal baru, mencari suasana baru. Targetnya saya di UGM itu adalah mencari relasi-relasi baru, mencari teman-teman baru. Dulu saya sangat hobi sepak bola. Saya menghabiskan kita saya hanya main sepak bola dengan teman-teman saya yang baru dari seluruh Indonesia. Jadi ketika kita sudah jenuh atau apa dengan suatu hal, cobalah mencari hal baru tapi yang positif, yang bermanfaat. Jadi saya coba mencari, ibaratkan menyelam dapat dua hal, dapat ilmu, dapat teman. Jadi ketika saya sudah capek bekerja atau saya ingin mencari hal baru, saya berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Masuk bulan 8 kemarin. Ada teman yang ingin mungkin jurusan ekonomi pembangunan. Perkenalkan saya ini, jadi bang saya mau tanya nih, abang kan sekarang masuk UGM, apalagi kan abang udah S2. Jadi kan dalam mindset orang-orang tuh UGM itu kan kampusnya orang-orang ini, orang-orang yang EQ di atas rata-rata. Jadi orang-orang yang rendah-rendah ke pengetahuan tuh kayak beberapa orang kami ini kan merasa minder masuk UGM bang. Jadi bang, gimana motivasi biar semangat masuk UGM? Jadi tutornya bang. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ini menarik kan? Sebenarnya kan kalau motivasi itu cuma kalian yang tahu ya. Motivasi itu kalian ciptakan sendiri. Kalau dari saya ini, ketika saya ingin ke suatu tempat, saya itu realistis dengan kemampuan saya. Misalnya begini, IPN itu di sini. Ketika saya masih di paling bawah, saya nggak akan coba. Tapi sebelum saya mencoba kata ini, saya pelan-pelan naik dulu, pelan-pelan naik sampai kemana? Realistis dengan kemampuan saya. Misalnya di mobil dia kan, mobil dia misalnya jurusan teknik komputer. Pelajari dulu apa yang terserap teknik komputer itu, apa fokusnya di mana. Dan kalian itu kan karena bersaing dengan seluruh Indonesia. Nggak ada yang nggak mungkin, cuman realistis. Tapi menurut saya waktu masih lama sih. Ini bulan 2, benar bulan masih bisa sekitar 3 bulan untuk siapa masih bisa. Realistis. Cuman tetap kalau bagi saya itu saya selalu siapkan kemungkinan terburuk. Ketika kita tidak lulus di situ, apa solusi kita? Kemana kita? Jadi jangan cuma fokus ke situ, nggak ada harapannya. Ketika kita sudah target ke UGM nih, ketika lulus apa opsi 2? Ketika tempat dan seterusnya. Rupanya dari aspek saya kan, ketika plan A gagal, bisa ada plan B, plan C, plan D sampai plan Z apa? Plan terburuk kita. Jadi berusaha bisa. Dan pada itu minta doa orang tua kalian, minta restu mereka, minta ridho mereka. Walaupun saya tidak terlalu hebat nih, saya dari saya. Tapi ketika doa orang tua kita sudah selalu ada di kita, yakinlah jalan pasti ada jalan. Ada yang mudah. Jadi jangan pesimis, pasti bisa. Cuma realistis yang kemampuan. Persiapkan dengan matang apa aja yang terjadi dengan apa aja nilai saya yang tahulah berikan 70 di 100 kalau mana tinggi kalian. Ya cuma kita itu saya nggak realistis dengan kemampuan saya. Saya yang bauin, cuma tidak bercadangan. Opsi keduanya adalah kemarin saya teknik kimia UGM. Solusi kedua yang realistis dengan nilai dan kemampuan kita. Ya terutama saya lulusan teknik kimia UGM, UI nggak lulus ya, kecewa juga ada. Karena kan kita punya ke situ. Jadi saya mencoba untuk di tempat lain. Saya nggak mulu-mulu saya nggak mau kuliah di Aceh, saya mau kuliah di Aceh. Jadi dulu di tahun saya terakhir bisa memilih kedinasan bebas, semuanya boleh dipilih. Belum ada sistem seperti ini. Belum ada sistem kedinasan seperti ini. Jadi saya pertama saya testan waktu itu. Saya testan, ya saya nggak realistis. Saat itu sangat fokus pada matematik dan bahasa Inggris. Saya gagal karena saya tidak persiapan. Saya nggak bisa ke Medan karena udah mulai kuliah di kimia. Jadi saya nggak jadi tes BMKG. Dan terakhir kedinasan buka saya adalah PDN. Buka di bulan 10. Sudah bulan dari bulan 8. Jadi saya adalah lulus enggak. Cuma dari Allah mungkin Tuhan tahu yang terbaik buat kita ya. Jadi coba saya tes peruntukan di situ. Alhamdulillah kapan-kapannya lewat dan saya bisa bersekolah di situ. Jadi jangan lihat orang itu dari ketika suksesnya saja. Jangan ketika gimana dia jatuh kemudian dia bangun. Lebih baik kalian jatuh kemudian bangun daripada kalian nggak pernah jatuh dan nggak pernah bangun.
Ini kan cuma start dari banyak gitu. Cobalah. Setidaknya ketika kalian sudah mencoba, kalian jatuh nggak apa-apa, kalian bisa memperbaiki diri kalian. Cuma kalau kalian nggak bergerak, diam aja, ya aku nggak pede, nggak optimis, nggak bisa gitu. Kalian nggak akan tahu kemampuan diri kalian gimana. Dan jujur, S2 ini saya sudah nggak mau BDGM. Saya S2 ini sudah mau apply ke Unibel, Universitas of Melbourne, Australia. Jujur saya mau ke situ, cuman Allah Tuhan terbaik ya, Tuhan terbaik buat kita. Saya belum diizinkan di situ, jadi saya menyiapkan opsi kedua saya apa, opsi ketiga, keempat, kelima dan sebagainya. Dia jatuhlah pilihan saya ke Universitas Gadjah Mada, seperti itu. Jadi jangan lihat ketika orang itu bisa di situ, lihat dari niatnya. Banyak teman-teman saya ketika banyak IPDN yang lulus ketika sudah 3 kali atau 4 kali tes baru lulus ada. Rezeki nasib itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Jadi Tahu saya mengajarkan di Damora tingkat ayahnya, beliau manggil saya ke ruangannya. Ayah tahu, masuk ke ruangannya, kamu nggak lanjut sini lagi enggak? Ustaz Zakaria langsung memberikan sekolah-sekolah SMA terbaik di Indonesia untuk saya masuk. Taruna Nusantara, Maniksan Cendekia, SMA bla 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 saya ikuti. Ini yang saya dari beliau, saya bertugaskan sama beliau ingin saya itu mendapat sekolah yang setidaknya walaupun nggak di sini tempat yang lebih baik ke depan. Tapi semua itu kan kembali ke diri kita. Kita tahu persiapan kita seperti apa, kita mau kemana. Dan saya memutuskan untuk tidak melanjutkan ke luar. Saya memilih bersama tetap di Aceh, di Banda Aceh. Jadi efek yang saya rasakan adalah kan Mosa itu nggak semua anak dari asrama sebelumnya. Jadi saya merasa saya sangat gampang mengikuti kegiatan. Sudah terbiasa ya. Tinggal ini tuh banyak orang mengeluh, capek ini itu. Kita rasa terbiasa aja karena kita sudah terbiasa dengan kehidupan asrama seperti ini. Jadi saya dulu masuk Mosa 1, 2 kami lulus dari Gaya. Satu lagi namanya Ihsyam. Jadi kami ke sana berdua, tapi kami nggak dekat di sana berdua, nggak. Cuman lulusan Damara ke sana berdua. Jadi kami cuma mengikuti aja karena kita sudah punya fondasi ya. Fondasi di situ sudah sangat kuat menurut saya. Kebersamaannya, kebiasaannya, apalagi sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah itu kan bagi dari masing-masing. Cuma tetap di asrama manapun yang boarding school yang saya tahu itu sholat berjamaah. Di BDN pun seperti itu. Jadi saya sangat merasa gampang, tinggal mengikuti alur aja karena sudah terbiasa sebelumnya. Saya bersyukur pernah di tempat sini dan kalian bersyukur bahwa Damara ini adalah sekolah yang untuk ilmu umum dan agamanya sama-sama bagus. Menurut saya di pesantren yang ilmu umum dan agamanya itu bagus di sini, yang selaras karena sebagian besar pada umumnya sekolah pesantren itu hanya bagus agama. Cuman di sini menurut saya sangat bagus karena guru-gurunya dan kurikulumnya juga sangat bagus. Jadi saya tidak mengikuti, ini adalah mencari nafkah keluarga. Kalian adalah pemimpin keluarga. Jadi jadilah jati diri kalian, jadilah seorang pemimpin yang mulai dari hal kecil, dari hal memimpin diri kalian sendiri dulu. Ketika kalian sudah bisa memimpin diri kalian sendiri, maka kalian akan gampang untuk memimpin orang lain. Gimana cara memimpin diri sendiri? Kalian harus punya komitmen dan prinsip di diri kalian. Kalian mau kemana? Apa tadi itu? Apa percayakan kalian harus punya. Jadi jangan kalau mau ikut rombongan jangan. Orang terserah mau kemana terserah, orang muslim terserah. Ini kalian punya prinsip. Lagi-lagi kita mempunyai prinsip dan komitmennya. Jadi tentukan prinsip kalian mau kemana, waktu masih ada, dan sisakan waktu. Jadilah orang yang terbaik yang bisa berkontribusi banyak kepada siapapun. Setelah ini ada sedikit video untuk sedikit gambaran di kehidupan. Tuhan akan selalu mendekat diri, menenangkan jiwa raganya, dan meyakinkan hati, menguatkan diri untuk tetap percaya bahwa tak akan ada yang sia-sia, tak akan ada sesuatu yang membara di setiap proses yang ada dalam menggapai cita yang kita harapkan indah. 5 tahun yang telah terlewati bukanlah waktu yang singkat dan mudah untuk dilalui. Rasa gelisah terus menghantui, membuat semua ini seolah sulit untuk dilalui. Namun kami goresan tinta terbuka yang mewarnai kenangan indah
masa mempertemukan semua kepala dari seluruh pelosok Nusantara. Masa ketika ketidakpahaman merajai hati nurani. Memang terasa lelah dan tak berdaya di masa yang seolah takkan ada habisnya ini. Sedih, iri, merasuki pelanggan. Ya, memang belum tegak seperti ini. Namun kita selalu berharap segala yang dialami tak akan menjadi sebuah penyesalan di kemudian hari. Kemudian tiba saatnya menjadi raja sejati, menikmati indahnya melayang yang selalu kita banggakan diri. Dan semua cerita tentang bareng tanpa akan menjadi kebanggaan hati, meskipun keegoisan pribadi muncul tanpa disadari. Baik kalian yang di sana maupun di sini. Sudah berapa TK yang kalian buat? Dan sekarang kita berada di penghujung cerita, berada di puncak pangkat tertinggi sang raja, berkumpul kembali setelah sekian lama kita berpisah. Canda, tawa yang hilang hadir kembali, menghiasi hari-hari kita. Kita selalu berharap Tuhan memberkati yang telah kita lakukan bersama. Semoga apa yang telah kita lalui hingga akhir masa pendidikan ini dapat terkena debu dan bermanfaat untuk orang yang kita cintai. Siklus akhir mulai kita tambati ketika hati bergemuruh, duduk di kursi panas, menahan gemburan sang dosen penguji. Setelah berhari-hari mempersiapkan naskah penutup pendidikan, dan ingatlah kembali apa yang telah kita raih selama ini. Semua bukan tanpa perjuangan. Jangan pernah lupakan apa yang telah menjadi cerita indah di masa pendidikan. Langkah terakhir mulai kita tapak
أنزل